Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya ingin mengucapkan kepada Anda semua selamat Hari Raya Idul Fitri 1400 Hijriah yang jatuh pada bulan Juni 2020 ini. Semoga puasa kita ada hasilnya dan diterima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hari ini kita akan membahas topik ke-13 mengenai dalam mata kuliah sosiologi. Dalam mata kuliah kita gerakan sosial. Topik hari ini saya kira cukup menarik, yaitu bagaimana hubungan antara gerakan sosial dan demokrasi. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda sudah mengenal apa itu gerakan sosial dan apa itu lain-lainnya. Hari ini kita akan mencoba menghubungkan apa itu gerakan sosial dengan demokrasi. Di manakah peranan demokrasi? Di manakah peranan gerakan sosial dalam konteks demokrasi? Khususnya secara global dan nanti khususnya dalam konteks negara Indonesia. Baik. Mari kita mulai dengan bahasan yang pertama. Sebelum kita memulai topik ini, saya ingin membawa Anda kepada penjelasan sekilas tentang apa itu demokrasi. Saya kira kata demokrasi sudah umum Anda ketahui, Anda sudah banyak mendengar kata ini. Tapi apa itu sebenarnya? Di sini saya tidak akan banyak mengulas lebih banyak, hanya semacam mengingatkan Anda kembali makna dasar dari demokrasi itu. Okay. Anda tahu, kita semua tahu bahwa ada banyak cara mengambil keputusan. Okay. Dalam negara yang otoriter, keputusan itu diambil oleh seorang raja atau seorang diktator. Dia memegang kata akhir. Kalau dia bilang A, maka keputusan A semua. Di negara yang oligarki, yang dikuasai oleh suatu kelompok tertentu, keputusannya dipegang oleh kelompok itu. Ketika kelompok yang dominan itu menguasai sebuah negara, maka keputusan negara yang menyangkut kepentingan umum itu diputuskan oleh kelompok itu. Nah, tetapi ada alternatif lain yang kita tahu, ada di sebuah negara atau masyarakat di mana keputusan itu dibuat bukan oleh seseorang, bukan juga oleh kelompok, tapi oleh perwakilan. Perwakilan ini dipilih oleh orang kebanyakan atau kita sebut rakyat. Nah, pengambilan keputusan yang diambil oleh perwakilan ini yang dipilih oleh rakyat itulah yang kita sebut dengan konsep sekarang adalah demokrasi. Pemerintahan oleh rakyat. Nah, jadi demokrasi adalah pertama adalah cara membuat keputusan. Nah, tapi cara membuat keputusannya ini dibuat untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan publik, kepentingan umum. Yang membedakan demokrasi dengan pengambilan keputusan model lain dari pemerintahan otoriter atau yang oligarki itu adalah keputusan umum ini atau keputusan publik ini diambil oleh sekelompok orang yang dipilih oleh rakyat. Nah, kita sebut orang ini adalah perwakilan representatif dalam bahasa Inggris. Nah, orang-orang yang terpilih lah yang disebut dengan perwakilan rakyat. Nah, dalam konteks negara kita, perwakilan ini mewujud dalam DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kalau tingkat nasional.
Dan tingkat daerah ada DPRD. Nah, ada juga yang baru di negara kita adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini sebenarnya mirip dengan konsep Senat di Amerika. Ada juga kita partai politik juga kan dipilih oleh rakyat juga. Kemudian, nah yang sering terjadi dalam pilpres adalah presiden dan juga wakil presiden. Nah inilah orang-orang yang dianggap sebagai perwakilan bagi. Unsur ketiga dari demokrasi adalah, nah perwakilan tadi itu dipilih oleh rakyat atau orang masyarakat melalui sebuah sistem pemilihan. Bukan ditunjuk oleh seseorang atau oleh kelompok, tapi dipilih oleh orang kebanyakan. Karena itu disebut dengan, sesuai dengan makna demokrasi itu adalah pemerintah berdasarkan rakyat. Apa mekanisme pemilihan itu? Yaitu dalam konteks negara kita dan juga banyak negara lainnya adalah pemilihan umum, general election. Nah, kita mengadakan general election atau pemilu setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR, baik pusat, daerah, DPD, dan juga presiden dan wakil presiden. Nah, tapi dalam konteks provinsi atau kabupaten, mekanisme pemilihan ini adalah pilkada, pemilihan kepala daerah. Unsur yang keempat dari demokrasi adalah demokrasinya bersifat representatif, artinya perwakilan. Demokrasi perwakilan. Artinya ada orang yang dipilih oleh rakyat yang mereka berfungsi atau berperan mewakili rakyat kebanyakan. Ini model demokrasi. Model demokrasi perwakilan inilah yang sebenarnya model demokrasi yang dominan sekarang ini terjadi di dunia, termasuk negara kita. Kenapa ini saya sebut dominan? Karena ada model demokrasi lain yang tidak dominan, tapi sangat penting yang nanti akan saya jelaskan. Oke. Mari kita mengingat kembali sekilas tentang gerakan sosial. Anda sudah belajar apa itu gerakan sosial, tapi dalam konteks ini supaya ingat kembali, nyambung kembali dalam konteks bahasan kita, relasi antara gerakan sosial dengan demokrasi. Mari kita ingat kembali tentang ciri-ciri atau karakteristik gerakan sosial. Yang ada 3 hal. Satu, gerakan sosial itu punya tujuan. Biasanya tujuannya gerakan sosial itu jangka panjang. Mungkin Anda lihat ada gerakan-gerakan di masyarakat, tapi mereka gerakannya itu sesaat. Gerakan sosial itu gerakannya punya tujuan, tapi tujuan jangka panjang. Apa tujuannya? Merubah tekanan atau institusi masyarakat atau mempertahankannya. Yang kedua, ciri dari gerakan sosial adalah mereka memiliki tujuan kepentingan bersama atau public interest. Nah, mereka punya tujuan, tapi tujuan itu ditujukan untuk mewujudkan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu, bukan kepentingan kelompok. Nah, ini gerakan sosial. Ciri yang ketiga, nah ini gerakan sosial dalam mencapai tujuannya, dalam mewujudkan kepentingan bersama itu, mereka menggunakan cara-cara atau metode di luar lembaga resmi. Mereka menggunakan cara di luar institusi yang ada, atau kita sebut dengan public institution, lembaga publik yang ada. Karena mengapa? Karena mereka cenderung tidak percaya dengan lembaga yang ada. Mungkin mereka pikir ada sudah korup, sudah tidak peduli dengan rakyat, karena itu mereka menggunakan alternatif lain dalam memperjuangkan tujuan mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan lembaga yang ada itu? Nah, kalau dalam konteks kita adalah DPR, pemerintah, DPRD, dan sebagainya. Nah, gerakan sosial tidak percaya lagi, banyak yang tidak percaya dengan lembaga ini karena itu mereka menggunakan alternatif lain. Yaitu misalnya, yang adalah melalui demonstrasi. Mereka sebut ini parlemen juga, tapi parlemen jalanan. Atau melalui pembangunan grassroots, atau pembangunan kalangan bawah melalui gerakan masyarakat dari bawah. Dari keempat ciri gerakan sosial itu, nampak jelas di mana letak relasinya dengan demokrasi. Nah, pada poin kedua dan ketiga itu tampak jelas.
yaitu kepentingan bersama dan penggunaan cara di luar institusi yang ada itu. Nah, di situ akan nampak hubungannya antara gerakan sosial dengan demokrasi. Bagaimana kaitan antara gerakan sosial dan demokrasi? Perlu saya jelaskan pertama kali bahwa dalam sejarahnya, gerakan sosial itu senantiasa berkaitan dengan demokrasi. Para aktor gerakan sosial senantiasa punya perhatian terhadap demokrasi. Memang pada pada model gerakan sosial yang lama untuk old social movement, ini tidak nampak. Mereka karena fokus kepada meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, bersifat materialistis, dan perlawanan kelas. Tetapi di situ sebenarnya sudah ada nampak-nampak upaya-upaya mereka terlibat dalam demokrasi. Misalnya penentangan mereka terhadap gerakan kelas feodal atau gerakan kapitalis yang jarang memberikan ruang kepada mereka untuk bergerak. Gerakan sosial senantiasa terlibat dalam proses demokratisasi. Nah, ini nampak sekali misalnya kepada gerakan sosial baru yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya itu, yang dimulai pada tahun 60-an. Mereka tidak hanya fokus pada kepentingan yang bersifat materialis atau gerakan kepentingan kelas, tapi juga mereka terlibat dalam hal yang itu seperti persoalan identitas, persoalan agama, persoalan perbaikan politik, termasuk di situ adanya peningkatan kehidupan demokrasi. Oke. Nah, tapi ada yang unik. Bedanya gerakan sosial dengan lembaga lain dalam hal demokrasi adalah di samping gerakan sosial terlibat dalam demokrasi dan demokratisasi, gerakan sosial ternyata mendorong dan mempraktekkan konsepsi demokrasi alternatif. Apa maksudnya? Akan nanti kita lihat di penjelasan selanjutnya. Membaca bagaimana peranan gerakan sosial dalam dan bagi demokrasi, saya akan menjelaskan ada dua hal. Peranan gerakan sosial atau hubungan gerakan sosial dalam demokrasi itu terlihat dalam dua hal. Yang pertama, partisipasi demokrasi atau democratic participation. Maksudnya apa? Pada gerakan sosial berperan secara aktif dalam pelaksanaan demokrasi atau democratic participation. Kita sudah tahu di minggu-minggu sebelumnya ada namanya social movement organization atau organisasi sosial movement, organisasi gerakan sosial. Dalam konteks ini, semua aktor gerakan sosial, semua organisasi gerakan sosial berperan sebagai aktor dalam pelaksanaan demokrasi. Ketika saya sebut aktor di sini, bisa bersifat individu, para pendukungnya, para pendirinya, dan seperti itu, atau juga organisasinya. Social Movement Organization atau organisasi gerakan sosial itu, dalam konteks partisipasi demokrasi, mereka merupakan aktor utama. Mereka terlibat secara aktif dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, ini yang peranan yang pertama ketika kita membaca tentang bagaimana hubungan antara gerakan sosial dan demokrasi, yaitu gerakan sosial berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi. Apa bentuknya partisipasi demokrasi gerakan sosial itu? Mari kita lihat lebih jelas. Bentuk partisipasi gerakan sosial dalam demokrasi itu satu pertama mewujud dalam apa yang disebut dengan surveillance. Surveillance ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi seperti pengawasan, gitu ya. Maksudnya apa? Gerakan sosial mengawasi lembaga-lembaga publik
Yang disebut dengan lembaga publik adalah lembaga-lembaga milik rakyat yang dibiayai oleh rakyat. Nah, dalam konteks negara kita, misalnya pemerintah, itu adalah lembaga publik. Nah, itu sebagai lembaga eksekutif atau lembaga legislatif dalam konteks negara kita adalah DPR. Yang ketiga, lembaga yudikatif atau peradilan, ada Kejaksaan Agung, MA, MK, dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, gerakan sosial dalam rangka partisipasi demokrasi mereka memberikan pengawasan kepada atas kinerja lembaga-lembaga publik ini. Mereka mengawasi kinerja pemerintah. Apakah pemerintah sudah berjalan dengan baik sesuai tujuannya? Apakah mereka mempedulikan kepentingan publik dan sebagainya? Apakah pemerintah sebagai lembaga eksekutif mementingkan kepentingan rakyat dan sebagainya? Mereka mengawasi juga DPR. Dan DPR, apakah DPR sudah melaksanakan fungsinya dengan baik? Apakah keputusan-keputusan yang mereka buat, hukum-hukum yang mereka buat, mencerminkan kepentingan rakyat? Ketika terjadi ada penyimpangan itu mereka mengawasinya. Mereka juga mengawasi bagaimana kinerja lembaga-lembaga yudikatif, apakah MA bekerja dengan baik, keadilan sudah ditegakkan, kejaksaan juga sama, kepolisian dan sebagainya. Bentuk yang kedua partisipasi gerakan sosial dalam demokrasi adalah bentuknya control from below. Artinya mereka melakukan pengendalian terhadap lembaga-lembaga yang ada, yang saya sebutkan tadi, tapi dari bawah. Karena mereka tidak punya akses ke lembaga-lembaga formal negara, mereka kebanyakan tidak masuk dalam partai politik, berada di luar lembaga pemerintah, mereka dalam rangka pengawasannya itu bergerak dari bawah. Jadi idenya dari bawah, dari bottom, dari kalangan bawah. Ini control from below ini atau pengendalian dari bawah ini terjadi karena lembaga-lembaga yang seharusnya mengawasi kinerja pemerintah, misalnya yaitu ada DPR sebagai lembaga yudikatif, legislatif dan lembaga yudikatif, kejaksaan dan itu tidak berfungsi dengan baik. Maka ketika ini terjadi, gerakan sosial berfungsi melakukan pengendalian atau kontrol terhadap lembaga-lembaga publik. Nah, control from below ini atau pengendalian di bawah ini terjadi ketika terjadi krisis demokrasi representatif elektoral, yaitu misalnya lembaga anggota-anggota DPR yang dalam pemilu itu dianggap sebagai perwakilan tidak menjalankan fungsi dengan baik. Maka di sini lah terjadi apa yang disebut dengan control from below atau pengendalian dari bawah dari kelompok-kelompok gerakan sosial dan masyarakat madani lainnya. Bagaimana gerakan sosial berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi itu? Nah, ini kita akan lebih jelas memahaminya seperti ini. Bagaimana bentuk surveillance yang mereka lakukan? Bagaimana bentuk kontrol yang mereka lakukan? Ada banyak hal yang biasanya dilakukan oleh gerakan sosial dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian itu. Yang pertama, mereka menggunakan cara mobilisasi tekanan terhadap para pembuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Mereka akan selalu misalnya memobilisasi massa supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu selalu mementingkan kepentingan orang banyak atau rakyat. Mereka akan memobilisasi, memberikan tekanan kepada lembaga-lembaga legislatif di DPR dan DPRD misalnya untuk memastikan aturan dan hukum yang mereka buat itu menguntungkan orang banyak, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, tekanan yang mereka berikan memaksa atau menganjurkan pemerintah dan anggota lembaga legislatif dan juga yudikatif supaya kepentingan itu lebih memihak kepada orang banyak, kepentingan rakyat, dan mengurangi sedikit mungkin kepentingan itu memihak kepada kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok private swasta. Maka more public, kebijakan itu didorong untuk supaya berpihak kepada orang banyak atau rakyat dan mengurangi sebanyak mungkin kepentingan itu yang melibatkan kepentingan orang tertentu atau kelompok, misalnya kepentingan ekonomi
pengusaha dan sebagainya. Yang kedua, mereka memberikan tekanan supaya kebijakan-kebijakan itu lebih menyangkut kepada kepentingan negara keseluruhan, bukan untuk kepentingan pasar semata. Jadi more state, kepentingan yaitu keputusan itu, kebijakan itu lebih bersifat mementingkan kepentingan negara secara keseluruhan, bukan kepentingan ekonomi dari kelompok-kelompok pengusaha. Cara kedua, partisipasi demokrasi negara sosial adalah dalam bentuk mereka membangun counter knowledge. Counter knowledge itu adalah mereka membuat dan menyebarkan informasi dan ide tandingan atas informasi yang dibangun oleh lembaga-lembaga publik yang menyimpang. Nah, misalnya begini, saya kira ini banyak terjadi, misalnya pemerintah dalam sebuah proyeknya atau DPR sebuah proyeknya, dalam aturan yang mereka buat, kebijakan yang mereka buat itu menyebarkan atau menginformasi rakyat begini. Nah, gerakan sosial melihat ada yang keliru di situ. Maka mereka mencoba untuk membuat counter knowledge atau ide tandingan, informasi tandingan, supaya rakyat tahu, oh ada yang salah dari proyek pemerintah itu, ada yang keliru dari kebijakan pemerintah itu, supaya ada keseimbangan dan pemerintah mendapatkan masukan yang bagus, supaya tidak merugikan kebanyakan orang banyak. Cara selanjutnya yang dibangun oleh gerakan sosial dalam partisipasi demokrasi adalah mereka mendorong transparansi. Nah, saya kira ini di Indonesia mungkin masih agak susah, tapi banyak negara-negara maju sudah. Bagaimana mereka mendorong pemerintah memberikan keterbukaan pada orang banyak. DPR juga sama, lembaga yudikatif juga sama. Dalam hal apa transparansi ini, keterbukaan ini dalam hal anggaran. Mereka mendorong lembaga-lembaga pemerintah itu terbuka anggaran yang mereka miliki, bagaimana anggaran diproses dan sebagainya. Oke. Dan ini agak susah, maka ada keterbukaan budget misalnya dalam RAPBN itu bagaimana anggaran ini. Mereka ingin informasi ini dibuka seluas-luasnya kepada rakyat supaya rakyat tahu bagaimana uang itu dikelola dan digunakan oleh mereka. Tujuannya apa? Tentu saja ini transparansi anggaran ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Maka mereka mendorong langkah-langkah mencegah korupsi. Mereka mengupayakan langkah-langkah anti korupsi. Nah ini saya kira di negara kita masih sangat berat, korupsinya luar biasa, terselubung dan indeks korupsi kita masih cukup tinggi. Ya. Yang terakhir, saya kira cara yang dipakai oleh gerakan sosial dalam partisipasi demokrasi mereka adalah mereka berupaya membangun ruang-ruang publik seluas-luasnya atau public spaces atau ruang-ruang publik seluas-luasnya. Mereka tidak ingin ada pengurangan kebebasan berbicara bagi masyarakat banyak. Mereka tidak ingin ruang-ruang publik itu dikuasai oleh pemerintah atau kelompok tertentu. Mereka ingin rakyat itu punya ruang publik seluas-luasnya untuk bebas berbicara, bebas berpendapat. Tentu saja dengan aturan yang ada, tanpa rasa takut, tanpa rasa dibebani oleh rasa bersalah atau rasa takut oleh hukum yang ada. Ini saya kira dapat kita pahami ketika di sebuah negara yang tidak demokratis, misalnya di Indonesia ketika pada masa Orde Baru, ruang-ruang publik itu sangat sempit. Ketika Anda berbicara yang berbeda pandangan dengan pemerintah Soeharto ketika itu, maka saya kira mungkin besok harinya Anda sudah ada di penjara. Karena Intel ada di mana-mana, polisi dan tentara menjadi tangan-tangan kekuasaan rejim Soeharto ketika itu. Nah, gerakan sosial berupaya untuk membuka ruang-ruang publik itu supaya masyarakat bebas berekspresi, berpendapat, memberikan masukan kepada pemerintah, berikan kritik kepada pemerintah, tapi bukan menghina. Nah ini harus kita bedakan antara mengkritik dan menghina. Anda dalam hukum diatur bahwa di Anda membuat kritik kepada pemerintah siapapun, tapi yang tidak boleh adalah menghina orang. Di negara maju pun seperti Amerika, ada kebebasan diatur oleh konstitusi, Anda boleh pendapat apapun. Tapi ketika Anda menghina seseorang karena misalnya fisiknya dan sebagainya, itu Anda sudah masuk ke persoalan itu. Yang kedua, peranan gerakan sosial dalam dan bagi demokrasi ini
dalam apa yang disebut dengan pengembangan demokrasi atau demokrasi development. Demokrasi development, pengembangan yang bagus. Maksudnya apa? Pada yang kedua ini, gerakan sosial dan aktor-aktor gerakan sosial itu berperan mengembangkan ide dan praktik demokrasi. Kalau yang pertama tadi berpartisipasi dalam demokrasi, tetapi yang kedua ini mereka tidak sekedar berpartisipasi dalam demokrasi, tetapi mereka mencoba mengembangkan demokrasi itu. Mengapa dikembangkan? Karena mereka melihat ada sesuatu yang keliru dalam pelaksanaan demokrasi. Karena itu mereka mencoba mengembangkannya, demokrasi itu, supaya demokrasi menjadi lebih baik. Apa yang mereka kembangkan? Nah, yaitu mereka mencoba menawarkan dan melaksanakan sekaligus ide dan praktek alternatif demokrasi. Apa langkahnya? Wujudnya. Nah, dalam konteks ini, gerakan sosial dan aktor gerakan sosial memberikan kontribusi terhadap pengembangan demokrasi dengan menawarkan ide dan praktik demokrasi alternatif. Apa itu? Yang pertama, demokrasi partisipatori atau participatory demokrasi. Mereka di sini mencoba mengembangkan sebuah ide, sebuah praktik demokrasi yang disebut dengan demokrasi partisipatori. Maksudnya apa? Demokrasi yang melibatkan semua warga negara itu untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan demokrasi, berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, perumusan, pelaksanaan, dan implementasi kebijakan yang bersifat publik. Kenapa muncul partisipasi demokrasi ini? Nah, ini merupakan kritik atau sekaligus juga sebagai perbaikan atas praktik demokrasi yang selama ini ada, yaitu yang disebut dengan representatif demokrasi, demokrasi perwakilan. Nah, maksudnya apa? Di Indonesia misalnya, demokrasi perwakilan itu atau demokrasi representatif itu mewujud dalam DPRD, DPR, dan DPD. Nah, pada prakteknya, lembaga ini tidak berfungsi dengan benar. Mereka, keputusan mereka buat sendiri dan sebagainya, tanpa melibatkan orang. Karena mereka merasa sudah dipilih oleh rakyat, maka keputusan mereka buat sendiri. Tanpa merasa perlu melibatkan rakyat orang banyak yang sudah memilih mereka. Mereka berpikir, karena rakyat sudah memilih mereka, maka semua diserahkan kepada kami untuk membuatnya. Nah, ini yang menurut para aktor gerakan sosial yang keliru. Nah, menurut gerakan sosial, meskipun mereka anggota DPR sudah dipilih rakyat, mereka tidak berarti punya kendali, bisa memutuskan apa saja yang di gedung DPR itu, semua hal yang melibatkan masyarakat. Karena itu, mereka harus tetap melibatkan masyarakat. Karena itu, gerakan sosial mendorong masyarakat, rakyat banyak, warga negara untuk aktif terlibat dalam pembuatan keputusan di gedung-gedung DPR itu, dan juga pemerintah, supaya kepentingan rakyat itu diputuskan secara bersama. Nah, karena itu, semua gerakan sosial dan aktor gerakan sosial meminta warga negara berpartisipasi dalam membuat usaha itu. Jangan cuma memilih mereka saja, tapi juga harus berpartisipasi. Ini disebut dengan demokrasi partisipatori. Yang kedua, gerakan sosial mengembangkan ide dan konsep demokrasi itu dalam bentuk apa yang disebut dengan demokrasi musyawarah. Atau dalam bahasa Inggris disebut deliberative demokrasi. Maksudnya apa? Mereka menginginkan bahwa keputusan-keputusan, aturan-aturan hukum dan sebagainya itu yang melibatkan kepentingan rakyat dan masyarakat itu diputuskan bukan berdasarkan suara mayoritas. Nah, biasanya kan karena misalnya sebuah partai merasa dia menang pemilu, maka mereka berpikir kami memutuskan segalanya. Nah, gerakan sosial mendorong ini tidak benar. Meskipun mereka menang mayoritas dalam pemilu, misalnya mereka tidak boleh keputusan rakyat itu dipegang oleh tangan mereka. Mereka menawarkan apa yang disebut dengan konsensus. Mereka menginginkan bahwa keputusan yang melibatkan kebanyakan orang banyak itu diputuskan secara konsensus. Di luar atau lebih dari pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau mayoritas. Nah, di sini gerakan sosial dan aktor-aktornya
meminta warga negara juga dilibatkan dalam keputusan di luar hasil pemilu, supaya keputusan itu dicapaikan secara konsensus, bukan berdasarkan karena siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu itu. Oke, itu tadi penjelasan secara umum tentang relasi atau hubungan antara gerakan sosial dan demokrasi dengan melihat kepada dua peranan penting gerakan demokrasi, gerakan sosial dalam demokrasi. Oke. Mari kita lihat secara apa yang terjadi di negara kita, sekaligus kita nanti akan mencoba untuk menerapkannya dalam konteks negara kita. Oke. Mari kita lihat gambar ini. Oke. Saya kira Anda semua sudah tahu gambar ini ya. Meskipun Anda ketika itu masih belum lahir atau mungkin baru lahir, Anda mesti tahu sebagai mahasiswa gambar ini. Ya, saya ketika itu sedikit tahu banyak tentang gambar ini. Itu betul. Itu adalah gambar mahasiswa menduduki gedung DPR MPR pada tahun 1998. Gerakan mahasiswa 1998. Ini kenapa ini saya kaitkan di sini, karena bacaan yang saya berikan kepada Anda itu berkaitan dengan gerakan mahasiswa ini. Ya. Mari kita lihat. Nah, ini informasi buat Anda. Saya kira sebelum kita memasuki bagaimanakah menganalisis gerakan mahasiswa 8 dalam konteks apa yang saya jelaskan tadi. Mari kita bahas dulu sedikit supaya Anda tahu gerakan mahasiswa 8 dan agenda gerakan mahasiswa tahun 1998 itu. Saya kira ada 6 tuntutan mereka. Yang pertama, mereka menuntut turunkan Soeharto, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Kroni-kroni itu maksudnya adalah ponco, bahasa Jawa, ponco-ponconya, atau dalam bahasa Sunda yang babaturan anak KB. Gitu. Jadi mereka menuntut Soeharto turun dan diadili secara hukum. Yang kedua, mereka menuntut laksanakan amandemen Undang-Undang 45 karena ketika itu masih ada undang-undang pasal-pasal UUD 45 yang bertentangan dengan demokrasi, misalnya apa itu berkaitan dengan partai politik. Nah, ketika itu ada pasal yang hanya membolehkan hanya partai pemerintah dan hanya 3 partai saja. Ketiga, mereka menuntut hapuskan dui fungsi ABRI. Maksudnya apa? Pada zaman Orde Baru itu, ABRI itu punya fungsinya 2, dui, yaitu fungsi keamanan, ketahanan negara, tapi juga mereka ada fungsi sosial politiknya. Selain mereka ngurusi berurusan perang, keamanan dana negara, tapi mereka juga banyak yang masuk ke urusan sosial politik, masuk di partai politik, menjadi ketua organisasi sosial, masuk ke gedung DPR, MPR dan sebagainya. Nah, itu udah di luar fungsi utama mereka di bidang ketahanan dan keamanan. Maka mahasiswa menuntut kembalinya ABRI. ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sekarang berubah menjadi TNI, kalau Anda belum tahu. Menuntut TNI, tentara ketika kembali ke fungsi asalnya dalam bidang keamanan dan ketahanan negara. Keempat, gerakan mahasiswa 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah selalu luasnya. Dalam konteks bahwa ketika itu, sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat di bawah Soeharto sangat menguasai negara. Gubernur, bupati itu tidak punya kuasa, bahkan gubernur dipilih dengan pengaruh Soeharto, begitu ya bupati dan sebagainya. Bahkan rektor pun begitu. Maka mereka ingin di daerah-daerah, provinsi dan kabupaten punya kekuasaan untuk mengendalikan negara wilayahnya sendiri. Selanjutnya, tuntutan mereka adalah tegakkan supremasi hukum. Nah, ini penting karena ketika itu dan juga saya kira masih sampai sekarang banyak pelaksanaan hukum yang tebang pilih ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah itu. Yang terakhir, mereka menginginkan ciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mari kita lihat. Dari penjelasan saya tentang 2 peranan utama gerakan sosial dan demokrasi atas, mari kita terapkan konsep itu dalam gerakan mahasiswa 98. Peranan apa yang dimainkan oleh gerakan mahasiswa 98? Apakah partisipasi demokrasi atau pengembangan demokrasi? Mari kita lihat. Sejauh yang saya pahami dari gerakan mahasiswa 98 itu, saya melihat bahwa gerakan mahasiswa itu lebih banyak
kecenderungannya memainkan peranan yang pertama lebih besar daripada peranan yang kedua. Itu mereka lebih banyak memainkan peranan dalam partisipasi demokrasi daripada dalam hal pengembangan demokrasi. Mari kita lihat. Nah, tokoh-tokoh mahasiswa dan semua mahasiswa yang terlibat dalam gerakan 98 itu, mereka adalah aktor partisipasi demokrasi. Saya kira mereka jelas dalam gerakan-gerakan mereka. Lihat dari 6 tuntutan tadi, mereka adalah memiliki peranan penting dalam hal partisipasi demokrasi. Apa bentuknya? Jelas. Apa bentuk partisipasi gerakan demokrasi 98 terhadap demokrasi? Yaitu bentuk surveillance. Mereka memberikan pengawasan kepada pemerintah, itu jelas. Mereka mengawasi pemerintah, kebijakan pemerintah, walaupun mereka dengan pandangan yang luar biasa, diculik dan sebagainya. Mereka mengawasi DPR, jelas itu. Mereka mengkritik DPR yang hanya tidur saja, datang, tidur, duit. Yang kedua, jelas bentuk partisipasi demokrasi gerakan mahasiswa 98 itu mereka melakukan kontrol dari bawah. Mereka berupaya membangun gerakan-gerakan grassroots, akar rumput di kalangan mahasiswa dan rakyat untuk memberikan pengendalian kepada jalannya pemerintah dan baik di pemerintah dan di kalangan DPR dan juga hukum ya. Oke. Bagaimana cara partisipasi demokrasi gerakan mahasiswa 98 itu? Nah, ini kembali kepada yang awal. Bentuknya, caranya apa? Mereka, para mahasiswa itu melakukan mobilisasi tekanan terhadap para pembuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Bentuknya apa? Caranya apa? Mereka melakukan demonstrasi. Nah, ini saya kira cara yang sangat umum dilakukan oleh mahasiswa ketika itu. Mereka ketika BBM naik, mereka turun ke jalan. Ketika buruh banyak yang disingkirkan, DPH dan sebagainya, mereka turun ke jalan. Mereka berupaya melakukan tekanan kepada pembuat kebijakan, DPR dan pemerintah, supaya keputusan yang selalu diarahkan kepada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau pemerintah. Yang puncaknya adalah menduduki gedung DPR MPR itu pada 98 itu. Yang kedua, mereka membangun counter knowledge. Para mahasiswa ketika itu membuat dan menyebarkan informasi dan ide tandingan atas informasi yang dibangun oleh lembaga publik yang menyimpang. Jelas misalnya, ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan, mereka akan melihat, oh BBM itu naiknya itu untuk kepentingan ini dan sebagainya, karena mesti naik dan sebagainya. Nah, mahasiswa mencoba untuk membangun counter knowledge ini. Mereka berpendapat, oh tidak, itu bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan tertentu, ekonomi, para importer minyak dan sebagainya. Ini disebut dengan counter knowledge atau pengetahuan tandingan, informasi tandingan yang diberikan oleh pemerintah. Cara ketiga yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa 98 itu dalam partisipasi mereka dalam demokrasi adalah mereka mendorong pemerintah, juga DPR, dan juga lembaga hukum melakukan transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan dalam anggaran, supaya tidak terjadi korupsi, mencegah terjadinya kolusi dan nepotisme di belakang pemerintah, DPR, dan sebagainya. Nah, ini adalah perjuangan yang sangat berat ketika itu, dan saya kira masih sekarang sangat berat. Mereka mendirikan lembaga-lembaga anti korupsi dan sebagainya. Yang selanjutnya, cara yang dipakai oleh gerakan mahasiswa 98 dalam membangun partisipasi demokrasi adalah mereka mencoba untuk membuka ruang-ruang publik supaya kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat itu terbuka bagi orang banyak. Karena memang ini dalam undang-undangnya memang begitu bunyinya, bahwa kebebasan berekspresi, berserikat itu dijamin undang-undang. Tapi pada kenyataannya, pemerintah Orde Baru justru mengekang ruang-ruang itu. Nah, mereka ingin ruang itu dibuka untuk kepentingan orang banyak dan juga sekaligus masukan kepada pemerintah. Tidak boleh lagi ada orang yang ditangkap karena mengkritik pemerintah. Tidak boleh ada orang yang dipenjara karena berbeda pandangan dengan pemerintah. Itu gitu. Ini berat risiko yang terjadi. Banyak tokoh mahasiswa dan juga gerakan-gerakan masyarakat modern yang masuk penjara karena mengkritik, mengungkapkan pandangan mereka pemerintah
oleh dianggap sebagai gerakan merongrong kewilayahan pemerintah, bahkan dianggap sebagai gerakan subversif atau ingin memisahkan diri dari negara NKRI. Pertanyaan selanjutnya, dengan menerapkan konsep peranan tadi terhadap gerakan mahasiswa 98, apakah aktor gerakan mahasiswa 98 itu berperan dalam pengembangan demokrasi? Kalau tadi dalam hal partisipasi demokrasi jelas sekali, tapi apakah mereka juga terlibat dalam berperan penting dalam hal pengembangan demokrasi? Artinya menawarkan alternatif demokrasi. Dalam pas jauh yang saya pahami bahwa dalam hal ini gerakan mahasiswa 98 itu tidak terlalu kentara. Mungkin ada beberapa yang melakukan itu secara itu, tapi secara keseluruhan saya melihat kurang tampak peranan dalam hal bagaimana dalam hal pengembangan demokrasi oleh mahasiswa gerakan mahasiswa itu. Apakah gerakan mahasiswa itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ide dan praktik demokrasi, misalnya dalam hal demokrasi partisipatori? Apakah gerakan mahasiswa setelah itu mendorong terjadinya demokrasi partisipatori, mendorong masyarakat banyak untuk berpartisipasi dalam demokrasi di luar demokrasi representatif? Mungkin nampak ada sebenarnya gitu. Mereka misalnya membangun kesadaran di kalangan mahasiswa, di kalangan rakyat banyak untuk terlibat dalam demokrasi partisipatori. Oke. Tapi ini dalam pandangan saya kurang begitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah juga gerakan mahasiswa 8 terlibat dalam demokrasi musyawarah? Apakah mereka mendorong bahwa konsensus itu keputusan yang melibatkan kepentingan itu dibuat berdasarkan musyawarah menuju konsensus? Saya kira ini tidak terlalu nampak kelihatan oleh mereka ketika itu, karena mereka saya kira lebih fokus kepada peran yang pertama, yaitu partisipasi di demokrasi dalam bentuk perubahan sistem politik di Indonesia. Mereka ingin menciptakan, mereka ingin menurunkan pemerintahan Orde Baru ketika itu dalam upaya menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih bagus di Indonesia. Soeharto turun, partai politik menjadi bebas, kebebasan berpendapat dibuka seluas-luasnya, terjadinya ruang-ruang publik yang terbuka bagi orang banyak. Ini menurut. Tapi dalam hal bahwa mereka menuntut terlibat dalam hal demokrasi musyawarah, misalnya menuntut upaya-upaya secara nyata pada duduk DPR, pemerintah dan sebagainya, bahwa dalam mengembangkan demokrasi musyawarah, saya kira ini tidak berguna. Mungkin karena sifatnya gerakan mahasiswa yang tidak terstruktur kebanyakannya, sporadis dan sebagainya. Mereka hanya muncul ketika ada isu besar. Mereka setelah menjadi persoalan ketika Soeharto itu jatuh, ini mereka sepertinya ada seperti analisis banyak orang, what next-nya, maksudnya menjadi terus. Nah ini makanya muncul pertanyaan selanjutnya, bagaimana prinsip demokrasi yang dibangun oleh para mahasiswa itu dengan menurunkan Orde Baru setelah 98. Dalam kenyataan yang kita lihat, kehidupan negara kita semakin demokratis setelah Soeharto jatuh. Presiden pada 99 itu dipilih secara pertama kali oleh rakyat tahun 99. Kemudian 2004 sebenarnya itu DPR secara langsung dipilih, pemerintah presiden dipilih secara langsung juga pada tahun 2004. Tapi kemana mahasiswa setelah itu? Apakah demokrasi menjadi lebih bagus? Nah ini menjadi pertanyaan besar, karena ini yang sedikit ada ironinya di sini. Ternyata setelah Soeharto jatuh, ternyata kroni-kroninya atau orang-orang yang dekat dengan Soeharto justru mereka menjadi penguasa baru. Misalnya yang di Golkar. Orang-orang yang di Golkar itu adalah orang-orang yang mendukung Soeharto semua. Tapi ketika Soeharto jatuh, jika disertai mantan-mantan militer, mereka justru membuat partai besar. Dan Golkar sendiri ketika demokrasi era reformasi masuk, mereka menjadi partai yang pemenang pertama di 2004. Kesimpulannya adalah bahwa relasi atau hubungan antara gerakan sosial dan demokrasi itu mewujud dalam dua hal. Pertama,
gerakan sosial dan social after movement, gerakan-gerakan sosial dan para pendukungnya atau agen sosial itu memiliki peranan penting dalam demokrasi. Dan bagi gerakan sosial, demokrasi itu hal yang penting dan mereka selalu terlibat dalam gerakan demokrasi dan demokratisasi. Ada dua hal yang dilakukan oleh gerakan sosial dalam demokrasi ini. Pertama, mereka adalah terlibat dalam demokrasi, participation, democratic participation. Mereka terlibat dalam upaya-upaya demokrasi. Yang kedua, mereka gerakan sosial itu juga terlibat dalam pengembangan demokrasi. Nah, saya kira itu adalah penjelasan umum tentang bagaimana hubungan antara demokrasi dan gerakan sosial. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan Anda berikan pertanyaan atau komentar dengan ditulis di bagian apa itu, ada bagian komen di channel YouTube saya ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Untuk selanjutnya, mari kita buka diskusi di forum selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.